Di sebuah gedung megah yang menjulang tinggi, tempat ratusan orang bekerja keras mengejar ambisi dan gaji bulanan, seorang wanita muda yang begitu cantik dan berwibawa diam-diam merencanakan sesuatu yang tidak pernah terbayang oleh siapapun. Ariana Natania, CEO berusia 27 tahun, wanita yang selalu melangkah dengan percaya diri, hari itu memutuskan untuk melakukan hal yang paling gila, paling berani, dan paling menyakitkan dalam hidupnya, berpura-pura lumpuh hanya untuk mengetahui siapa yang benar-benar peduli padanya sebagai manusia. Di tengah lobi marmer yang dingin, di antara tatapan para karyawan yang terbiasa melihatnya sebagai ratu perusahaan, Ariana perlahan menjatuhkan dirinya. Tumit sepatunya disengaja terpeleset, tubuhnya roboh menghantam lantai dengan suara yang menggema keras. Semua orang menoleh, beberapa kaget, beberapa menutup mulut, namun tidak satu pun yang langsung berlari menolong. Ariana menggigit bibir, menahan senyum getir. Ia mengerang pelan, memegang lututnya, menunjukkan seolah ia tidak bisa menggerakkan kakinya. Namun, yang lebih menusuk daripada rasa sakit pura-pura yang ia tampilkan adalah kenyataan bahwa tatapan orang di sekelilingnya tidak membawa ketulusan sedikit pun. Mereka hanya menunggu instruksi. Mereka takut salah bergerak. Mereka berdiri mematung, pura-pura iba, namun tetap menjaga jarak seolah Ariana adalah masalah, bukan manusia. Saat petugas keamanan datang tergesa-gesa, Ariana dengan suara lirih berkata bahwa ia mungkin lumpuh. Detik itu, ruangan membeku. Tidak ada yang bertanya apakah ia baik-baik saja. Tidak ada yang menawarkan pundak atau tangan. Semua hanya memandang dari kejauhan, menunggu situasi aman bagi mereka untuk terlihat peduli. Ariana tahu ujian telah dimulai, dan ia tidak menyangka bahwa dari seluruh gedung megah itu, hanya satu pria, seseorang yang bahkan tidak ada di struktur perusahaan, yang kelak menjadi satu-satunya cahaya dalam kegelapan hatinya. Seseorang bernama Bayu. Ariana dibawa ke ruang perawatan. Matanya terpejam, namun di sudut bibirnya ada senyum kecil. Senyum penuh luka, tetapi juga penuh tekad. Mulai hari itu, dunia akan melihatnya sebagai wanita lumpuh. Namun ia tidak tahu bahwa perjalanan ini akan menghancurkan hatinya, sebelum akhirnya menyembuhkannya melalui seseorang yang tidak pernah ia bayangkan. Pagi berikutnya setelah kejadian itu, gedung Arista Group terasa berbeda. Bukan karena perubahan pada bangunannya, tetapi karena cara seluruh dunia memandang Ariana. Dulu, setiap langkahnya membuat lantai marmer seolah ikut menunduk hormat. Kini, roda kursi rodanya menggesek lantai dengan suara yang pelan, namun menyayat hati. Ariana berhenti sejenak di depan pintu kaca besar gedungnya. Pintu yang dulu selalu terbuka otomatis seolah memberi salam kepada seorang pemimpin. Hari ini, pintu itu tidak terasa ramah. Ia masih terbuka otomatis. Tetapi simbol kekuasaan itu justru seperti ejekan karena Ariana tidak lagi bisa berjalan melewatinya seperti dulu. Ia memaksakan diri mendorong roda kursi rodanya sendiri. Tangannya yang lembut, dulu hanya menandatangani berkas penting atau memegang mikrofon dalam rapat besar, kini harus mendorong dirinya dengan susah payah. Beberapa karyawan berhenti. Mereka menatapnya dengan tatapan kosong, bukan simpati, bukan peduli, tetapi campuran canggung dan takut, seolah ratu mereka telah kehilangan mahkota, dan mereka tidak tahu harus bersikap seperti apa. Tidak ada yang menawarkan bantuan. Tidak ada yang bertanya apakah ia memerlukan sesuatu. Beberapa bahkan berpura-pura sibuk menatap ponsel, menghindari kontak mata seolah tatapan Ariana adalah beban berat yang mereka takuti. Ariana tersenyum pahit. Senyum yang begitu lembut, namun terasa seperti pecahan kaca di dalam hatinya. "Baiklah," gumamnya pelan. "Kalau begini, aku akan teruskan ujianku." Setelah beberapa menit berjuang sendiri menuju lift, ia menekan tombol dengan ujung jarinya. Pintu terbuka, memperlihatkan beberapa manajer di dalam. Mereka menatap Ariana, tetapi tidak satu pun bergerak dari posisinya. Ariana mencoba masuk, namun pintu lift mulai menutup tanpa ada yang menahan. Salah satu manajer bahkan menekan tombol agar pintu tertutup lebih cepat. Ariana menatapnya sebentar. Mata itu kosong, begitu kosong
hingga Ariana merasakan dadanya sesak. Ketika lift kembali tertutup, Ariana menunduk, menahan napas. Dunia yang selama ini ia pimpin dengan kebijaksanaan dan ketegasan, hari itu terasa begitu asing. Hatinya jatuh, bukan karena kepura-puraan lumpuhnya, tetapi karena ia akhirnya melihat siapa saja yang benar-benar pernah peduli, dan siapa yang hanya peduli pada kekuasaan. Ia berusaha masuk ke lift lain, tapi setiap kali pintu terbuka dan ia bertanya lembut, "Boleh saya masuk dulu?" Tidak ada respon. Orang-orang menundur, membuat formasi rapat agar Ariana tidak bisa masuk. Ada yang pura-pura memakai earphone, ada yang menatap lantai, ada yang buru-buru menutup pintu. Setelah menunggu sampai lift kelima, Ariana menyerah. Ia memilih lift barang, lift yang biasanya dihindari. Namun, hari itu menjadi penyelamat kecil bagi hatinya yang sedang patah. Ketika tiba di lantai direksi, Ariana harus kembali berjuang membuka pintu kaca sendiri. Biasanya, sekretarisnya akan segera bangkit membantu. Namun hari itu, wanita itu hanya menunduk pada layar laptop, berkata sopan, "Selamat pagi, Bu," tanpa bergerak sedikit pun. Ariana menahan pintu dengan bahu. Tubuhnya sedikit bergetar, namun ia tetap memasuki ruangannya. Ruang direksi yang dulu terasa hangat kini dingin, sepi, dan asing. Para manajer melewatinya dengan anggukan singkat tanpa menawarkan tangan. Teknologi, desain mewah, lantai marmer mahal, semua itu terasa tidak berarti ketika tidak ada satupun manusia yang peduli pada manusia lainnya. Ariana duduk, memejamkan mata. Ia baru saja memasuki hari pertama dari ujian yang ia ciptakan sendiri. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa rasa sakit yang ia rasakan sebagai wanita lumpuh palsu ternyata jauh lebih nyata daripada yang ia bayangkan. Namun, ia tidak tahu bahwa di suatu tempat di gedung itu, seseorang yang sederhana, seseorang yang bahkan tidak memakai jas atau identitas karyawan elit, sedang berjalan menuju hidupnya. Seseorang yang tidak sibuk melihat status, seseorang yang akan berhenti ketika semua orang berjalan, seseorang bernama Bayu, yang tidak lama lagi akan menjadi satu-satunya alasan Ariana bertahan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti luka yang terus terbuka. Ariana tiba semakin pagi, berharap menemukan satu wajah yang peduli, satu tangan yang mau menolong, satu hati yang tidak melihat statusnya. Namun, yang ia temukan hanyalah rutinitas dingin yang bahkan tidak lagi menaruh hormat pada dirinya. Pagi itu, ia berhenti di pintu samping gedung, pintu yang biasanya dibukakan oleh petugas keamanan dengan ramah. Namun kini, petugas itu hanya mengangguk kecil sambil sibuk menerima telepon, seolah melihat Ariana duduk di kursi roda bukanlah sesuatu yang berarti. Tidak ada, "Bu, saya bantu ya." Tidak ada senyum, tidak ada langkah mendekat. Ariana menghela napas, menundukkan wajah agar orang lain tak melihat getir yang berkumpul di matanya. Ia mendorong kursi rodanya sendiri, namun roda depan tersangkut pada karpet tebal. Ia mencoba lagi, tubuhnya condong ke depan, tapi kursinya tidak bergerak. Puluhan karyawan lewat di depannya, masing-masing sibuk dengan laptop, kopi, meeting pagi. Ada yang menatap sebentar, lalu mengalihkan pandangan secepat mungkin, takut jika Ariana meminta bantuan. Setelah beberapa menit berjuang sendiri, Ariana akhirnya berhasil masuk. Tapi ujian berikutnya sudah menunggu. Lift pagi. Lift itu selalu penuh, sesak oleh karyawan yang mengejar jadwal, tetapi kini menjadi tempat yang paling menyakitkan bagi Ariana. Setiap kali pintu terbuka, Ariana menatap mereka dengan tatapan lembut, bertanya pelan, "Maaf, boleh saya masuk dulu?" Namun orang-orang itu berpura-pura tidak mendengar. Ada yang menekan earphone lebih dalam, ada yang menunduk ke ponsel, ada yang berdiri rapat seperti tembok, agar ia tidak bisa masuk. Lift pertama berlalu, lalu lift kedua, hingga lift kelima. Tidak ada satupun ruang untuknya. Tidak ada satupun hati. Ariana menatap lantai marmer yang dingin. Ada sesuatu yang menggumpal di dadanya. Rasanya berat, seperti menelan batu. Perlahan ia mengarahkan kursinya menuju lift barang, lift yang biasanya tidak pernah digunakan oleh para eksekutif. Namun hari itu satu-satunya pintu yang terbuka tanpa menghakimi. Ketika sampai di lantai direksi, ia kembali harus berjuang.
Pintu kaca besar yang dulu selalu dibukakan sekretaris kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Sekretaris itu, wanita yang dulu selalu menyapanya dengan senyum, hanya berkata singkat, "Pagi, Bu," tanpa berusaha bangkit dari kursinya. Ariana menahan pintu dengan bahu, berusaha tetap terlihat kuat walaupun tangan dan hatinya sama-sama bergetar. Dalam ruang meeting, para direktur duduk sibuk mengobrol. Ariana lewat tepat di depan mereka. Tidak ada yang menawarkan kursi, tidak ada yang menahan pintu, tidak ada yang sigap mendorong kursinya. Mereka hanya mengangguk kecil, sopan, namun kosong. Seolah melihat seseorang yang kehilangan kemampuan berjalan bukanlah tragedi manusia, melainkan sekadar perubahan kecil dalam sistem kantor. Hari demi hari, pemandangan itu terus berulang. Lift yang dingin, lorong yang panjang, karyawan yang sibuk dengan dunia mereka sendiri. Ariana mulai benar-benar merasakan betapa kosongnya dunia yang selama ini ia pimpin. Bukan karena ia kehilangan kaki, tetapi karena ia kehilangan harapan pada manusia-manusia yang selama ini ia percayai. Di tengah kesepiannya, Ariana berkata dalam hati, "Jika beginilah dunia di bawahku, mungkin aku memang harus jatuh lebih dalam sampai aku menemukan mereka yang benar-benar punya hati." Dan ia tidak tahu bahwa titik terendah itu sedang mendekat, tetapi bersama titik terendah itu, seseorang juga sedang melangkah masuk ke dalam hidupnya. Seseorang yang tidak memakai jas, tidak duduk di ruang direksi, tidak punya gelar panjang di belakang namanya. Seseorang yang datang dengan tangan kotor, penuh tanah, namun dengan hati yang paling bersih yang pernah Ariana temui. Seseorang bernama Bayu. Pagi itu, langit di atas gedung Arista Group tampak lebih cerah dari biasanya. Seolah alam tahu bahwa sesuatu yang berbeda sedang menunggu di puncak gedung itu. Ariana mengarahkan kursi rodanya menuju rooftop, tempat yang bahkan jarang ia kunjungi ketika masih bisa berjalan. Entah mengapa, hari itu ia ingin merasakan udara pagi, merasakan dunia tanpa batas kaca dan protokol yang selama ini membelenggunya. Saat pintu lift barang terbuka, aroma lavender dan mawar langsung menyambutnya. Taman di rooftop itu memang selalu dirawat oleh tim khusus. Tetapi beberapa hari terakhir, ia mendengar bahwa ada tukang kebun baru yang ditugaskan di sana. Ariana mendorong kursi rodanya perlahan, mengamati dari kejauhan. Rumput masih basah oleh embun. Bunga-bunga bergerak pelan tertiup angin. Cahaya matahari menembus daun, menciptakan kilauan lembut seperti permata, dan di tengah keindahan itu, berdirilah seorang pria muda. Pakaian kerjanya lusuh, kemeja biru pudar, celana penuh tanah, dan sepatu bot yang sudah melewati musim hujan entah berapa kali. Tangannya kasar, penuh guratan, tanda seseorang yang hidup dari kerja keras, bukan dari meja rapat. Namun, di wajahnya ada ketenangan, kesederhanaan, dan kejernihan yang belum pernah Ariana temui di gedung penuh ambisi itu. Ariana mencoba mendekat agar tidak mengenai pot bunga, tapi salah satu roda kursinya tersangkut batu kecil. Kursinya miring sedikit, membuatnya kehilangan keseimbangan. Ia menghela napas kecil, bersiap mendorong lagi. Namun sebelum ia sempat bergerak, langkah cepat terdengar mendekat. Pria itu, dengan spontanitas yang tulus, tanpa ragu, tanpa takut status, berlari menghampirinya. "Bu, boleh saya bantu?" Suaranya rendah, hangat, tegas namun sopan. Ariana terpaku. Pertanyaan sederhana itu begitu asing. Selama ini, ratusan karyawan melihatnya setiap hari, namun tidak satu pun yang bertanya seperti itu sejak ia duduk di kursi roda. Dan kini, seseorang yang bahkan tidak tahu bahwa ia CEO, yang mungkin hanya mengira ia seorang wanita biasa yang kesulitan, justru menjadi orang pertama yang benar-benar menawarkan bantuan. Bayu memastikan kursi roda stabil, memundurkannya sedikit, lalu menunduk sopan. "Maaf, Bu. Saya melihat Ibu kesulitan. Saya tidak bermaksud lancang." Ariana menatapnya lama. Kata-kata itu, ketulusannya, membuat dada Ariana terasa hangat dan perih pada saat yang sama. Dunia yang begitu kejam beberapa hari terakhir, tiba-tiba memberi seorang manusia yang berbeda, yang benar-benar melihatnya. "Terima kasih," bisiknya pelan. "Siapa nama kamu?" Pria itu tersenyum kecil. Senyum yang jernih. Senyum yang tidak dibuat-buat.
Bayu, Bu. Saya tukang kebun baru mulai hari ini. Aryana mengangguk. Ada sesuatu yang berubah dalam detik itu. Seperti udara yang tiba-tiba terasa lebih ringan. Seperti luka yang selama ini ia sembunyikan sedikit demi sedikit, menemukan ruang untuk sembuh. Ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan dalam ujiannya. Rasa dihargai, rasa terlihat, rasa diperlakukan sebagai manusia. Kalau begitu, boleh tolong dorong saya sedikit? Saya ingin melihat taman. Bayu tampak canggung sebentar, lalu tersenyum tulus. Tentu, Bu, dengan senang hati. Dan langkah kecil itu, dorongan ringan pada kursi roda seorang wanita yang berpura-pura lumpuh, menjadi awal dari pertemuan dua dunia yang tidak seharusnya bertemu. Dunia seorang CEO yang kehilangan kepercayaan pada manusia, dan dunia seorang tukang kebun sederhana yang hatinya lebih bersih daripada seluruh lantai marmer di gedung itu. Mereka tidak tahu bahwa momen sederhana itu akan mengubah segalanya, bukan hanya hidup mereka masing-masing, tetapi takdir mereka berdua. Senja turun pelan di rooftop Arista Group, membawa cahaya keemasan yang memantul lembut pada kaca-kaca gedung tinggi. Para karyawan mulai pulang satu persatu. Langkah-langkah kaki mereka terdengar semakin jauh, semakin samar, hingga akhirnya hanya tersisa suara angin yang menyapu bunga-bunga lavender di taman itu. Di tengah keheningan yang indah namun sepi itu, Aryana menunggu seseorang yang tidak pernah ia bayangkan akan menjadi bagian penting dalam hidupnya. Bayu baru saja selesai merapikan alat-alat kebunnya ketika Aryana memanggil pelan, "Bayu, boleh bicara sebentar?" Suaranya lembut, tetapi juga mengandung sesuatu yang tidak biasa. Sebuah ketegasan tenang yang menunjukkan bahwa ia tidak sedang main-main. Bayu menoleh cepat, sedikit kaget mendengar panggilan itu, lalu menghampirinya dengan langkah yang penuh hormat. "Ibu butuh sesuatu?" tanyanya. Aryana menatap wajah lelaki itu. Wajah sederhana, polos, penuh ketulusan. Tidak ada topeng, tidak ada kepura-puraan seperti yang ia lihat setiap hari dari para direktur, manajer, dan staf-staf elit kantor. Ada sesuatu di sorot mata lelaki itu, sesuatu yang jujur, bersih, dan menenangkan. Selama beberapa hari terakhir, tanpa Aryana sadari, mata itu menjadi satu-satunya hal yang membuatnya bertahan menjalani peran sebagai wanita lumpuh palsu. Dan hari itu, ia membuat keputusan besar. "Mulai besok, kamu jadi asisten pribadiku." Bayu membeku seketika. Sarung tangan kebun yang ia pegang hampir jatuh dari tangannya. Matanya membesar, bibirnya terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ia memandang Aryana seolah tidak percaya dengan apa yang baru ia dengar. "Ah, asisten, Bu. Tapi, saya ini tukang kebun, Bu." Ujarnya terbata-bata, hampir berbisik. Aryana tersenyum tipis, senyum yang lembut, namun menyimpan lebih banyak rasa sakit daripada yang bisa ditebak siapapun. "Aku tahu," katanya pelan. "Tapi aku membutuhkan seseorang yang benar-benar mau membantu, bukan hanya karena statusku. Dan sejauh ini, cuman kamu." Wajah Bayu memerah, bukan karena malu, tapi karena tersentuh, karena seseorang yang begitu tinggi di atasnya, seseorang yang selama ini hanya ia lihat di poster lobi. Ternyata melihat nilai dalam dirinya yang sederhana. Ia menunduk cukup lama sebelum akhirnya menjawab dengan suara lirih namun mantap. "Kalau itu benar-benar yang Ibu inginkan, saya siap." Aryana menghela napas lega. Entah kenapa, jawaban sederhana itu membuat dadanya terasa hangat. Hangat dengan cara yang tidak pernah ia rasakan dalam hidupnya sebagai CEO. Ia tidak tahu apakah itu karena ia akhirnya menemukan orang yang tulus, atau karena Bayu hadir di saat ia paling membutuhkan seseorang untuk percaya. Keesokan harinya, dunia Aryana berubah. Bayu tiba jauh lebih pagi daripada semua orang. Ia mengetuk pintu ruang CEO dengan ritme yang sopan dan tenang sebelum masuk membawa sarapan sederhana yang ia siapkan sendiri. Nasi hangat, sup sayur, dan roti. "Saya tidak tahu apa yang Ibu suka," katanya dengan gugup. "Jadi saya siapkan beberapa pilihan." Aryana tertegun. Selama ini,
Tidak ada seorang pun peduli makanan apa yang ia sukai, bahkan sekretaris pribadinya yang bekerja bertahun-tahun sekalipun. Semua hanya mengikuti formalitas. Semua hanya mengutamakan laporan, rapat, prioritas bisnis. Tidak ada yang peduli pada manusia bernama Ariana. Setelah sarapan, Bayu mendorong kursi rodanya perlahan menuju lift. Tidak seperti karyawan lain yang selalu terburu-buru, Bayu bergerak pelan, penuh perhatian. Setiap dorongan roda terasa seperti perlakuan hormat. Saat mereka sampai di lantai direksi, beberapa manajer terperangah menatap Bayu dengan kebingungan, kecurigaan, bahkan sedikit meremehkan. "Siapa dia?" bisik salah satu. "Kenapa dia yang dorong kursi Bu Ariana?" bisik yang lain. Tapi Bayu tetap tegap. Ia membuka pintu ruang meeting, menata kursi, merapikan dokumen, memastikan Ariana duduk dengan nyaman. Semua dilakukan tanpa diminta, tanpa keluhan, tanpa pamrih. Hari demi hari, Bayu membersihkan ruangan Ariana, merapikan bunga, menyapu debu, memindahkan pot tanaman, bahkan menyiram bunga kecil yang sudah lama mati di sudut ruangan. Ajaibnya, bunga itu mulai tumbuh hijau kembali, seolah merespons seseorang yang benar-benar memberinya perhatian. Setiap siang, Bayu mengantar Ariana ke ruang rapat, membawa minuman, menepuk bahunya ketika ia terlihat lelah. Semuanya ia lakukan dengan hati yang sama. Hati yang berkata bahwa membantu itu adalah hal yang wajar dilakukan, bukan kewajiban, bukan perintah. Ariana menyadari satu hal, Bayu melihat dirinya sebagai manusia, bukan sebagai CEO, bukan sebagai lambang kekuasaan, bukan sebagai wanita lumpuh. Dan ketika malam tiba, ketika seluruh gedung menjadi sunyi dan Ariana duduk sendirian di ruangannya yang terlalu besar, pikiran itu mengiang-iang dalam hatinya. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku memilih Bayu sebagai asistennya? Atau apakah aku memilihnya untuk sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu? Hari-hari yang berlalu setelah Bayu menjadi asistennya membawa perubahan yang halus, namun begitu mengguncang di dalam diri Ariana. Dunia di luar mungkin masih sama. Karyawan berlalu lalang tanpa peduli, para manajer sibuk dengan laporan dan rapat, para direktur terus memikirkan pencapaian kuartal berikutnya. Namun, di dalam hati Ariana, sesuatu mulai bergerak perlahan, seperti bunga yang membuka kelopaknya setelah bertahun-tahun tertutup rapat. Setiap pagi, suara yang sama selalu hadir di depan pintu ruangannya. 3 ketukan lembut, 2 ketukan ringan, jeda singkat, kemudian 1 ketukan kecil. Ritme yang begitu khas, hingga Ariana hafal di luar kepala. Ketukan itu bukan tanda seseorang yang ingin masuk untuk memberikan perintah, atau seseorang yang ingin menyampaikan laporan penuh tekanan. Ketukan itu adalah sapaan lembut dari seseorang yang datang dengan hati. "Selamat pagi, Bu Ariana," ucap Bayu setiap hari sambil membawa troli kecil berisi sarapan dan air hangat dengan irisan lemon. Tidak pernah terlambat, tidak pernah berubah, tidak pernah tergesa. Ia selalu datang dengan cara yang sama, tenang, penuh rasa hormat, penuh ketulusan. Ariana terkadang hanya memandangi Bayu diam-diam. Cara Bayu menata makanannya tanpa suara berlebihan. Cara ia menuang air hangat seolah sedang menjaga sesuatu yang rapuh. Cara tubuhnya bergerak, tidak buru-buru, tidak kaku, tidak takut. Bayu memperlakukannya bukan sebagai atasan, bukan sebagai simbol perusahaan, bukan sebagai wanita lumpuh, tetapi sebagai manusia yang layak dihargai. Dan bagi Ariana, itu lebih berharga dari jabatan apapun. Ia memperhatikan cara Bayu menatapnya. Tatapan itu berbeda dari tatapan orang-orang yang selalu ingin mengambil sesuatu darinya. Direktur menatapnya demi promosi. Manajer menatapnya demi persetujuan anggaran. Karyawan menatapnya demi nilai di mata atasan. Namun Bayu menatapnya tanpa kepentingan apapun. Tatapan itu hening, jernih, tanpa syarat. Hari itu, ketika mereka menuju ruang meeting, Bayu berhenti sebentar dan memeriksa roda kursi. "Bu, kursi roda ini rodanya agak seret. Nanti sore saya bawa ke bengkel belakang ya," katanya dengan nada khawatir. "Takutnya ibu jadi capek mendorong sendiri." Ariana menatapnya kaget. "Kamu perhatian sekali." Bayu tampak bingung.
seolah baginya memperhatikan seseorang adalah hal paling alami di dunia. "Yah, bukankah memang begitu seharusnya?" jawabnya polos. Ariana tertawa kecil, tawa yang hangat namun juga menyimpan luka. "Seharusnya, yah, tapi tidak semua orang melakukan hal yang seharusnya." Bayu mengangkat bahu sambil tersenyum. "Kalau begitu, biar saya saja yang melakukannya." Jawaban sederhana itu, kata-kata yang tidak rumit, tidak puitis, tidak dibuat-buat, justru membuat dada Ariana terasa berdentum pelan. Ia tidak tahu kenapa kata-kata itu bisa menyentuhnya begitu dalam. Tapi, sejak saat itu, ia merasa tidak sendirian. Pada hari lain, ketika Ariana frustasi karena laporan divisi keuangan, Bayu meletakkan secangkir teh jahe di mejanya. "Untuk menenangkan pikiran," katanya. Ia bahkan menambahkan sedikit madu, karena ia ingat Ariana lebih suka rasa hangat yang manis lembut. Saat Ariana terjebak di lorong sempit dekat ruang arsip, berusaha menggerakkan kursi rodanya namun gagal, Bayu berdiri di belakangnya dan mendorong dengan pelan sambil berkata, "Pelan saja, Bu. Saya ada di sini. Jangan terburu-buru." 3 kata itu, "Saya ada di sini," menggema di kepala Ariana sepanjang hari. Kata-kata itu menjadi seperti pelukan halus, sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dari siapapun selama ini. Sore itu, ketika matahari menembus kaca besar ruang CEO, Ariana memandangi Bayu yang sedang merapikan kursi kantornya, menata bunga kecil yang hampir mati, dan mencabut debu di rak file seolah itu adalah tugas yang paling mulia. Ia melakukannya dengan bangga, bukan terpaksa. Ia melakukannya dengan hati. Ariana menyadari sesuatu. Ia tidak sedang melihat seorang tukang kebun. Ia tidak sedang melihat seorang asisten sementara. Ia tidak sedang melihat seseorang yang ingin mengambil keuntungan dari dirinya. Ia sedang melihat seorang lelaki yang hatinya tidak bisa dibeli, tidak bisa disuap, tidak bisa dipalsukan. Lelaki yang memperlakukannya dengan hormat meski ia berpura-pura lumpuh. Dan justru karena itu, Bayu menjadi satu-satunya orang yang membuat Ariana merasa hidup kembali. Dan untuk pertama kalinya sejak ujian itu dimulai, Ariana merasa takut karena ia tahu semakin hatinya bergerak mendekati Bayu, semakin dekat pula ia pada saat di mana ia harus berhenti berpura-pura. Dan ketika hari itu tiba, ia hanya bisa berharap Bayu tetap melihatnya dengan cara yang sama, bahkan tanpa kursi roda. Malam itu, gedung Arista Group hampir benar-benar sunyi. Lampu-lampu di lantai direksi diredupkan, meninggalkan cahaya keemasan yang memantul lembut di lantai marmer. Suara langkah karyawan terakhir telah lenyap sejak lama, hanya menyisakan dengungan AC yang monoton dan suara lembaran kertas yang sesekali bergerak tertiup angin dari jendela yang tidak tertutup rapat. Di tengah kesunyian yang menusuk itu, Ariana duduk sendirian di kursi rodanya. Lututnya ditarik mendekati dada, kepalanya tertunduk, bahunya bergetar. Ruangan megah yang biasa ia gunakan untuk mengambil keputusan penting kini terasa terlalu besar, terlalu kosong, dan terlalu dingin untuk menampung seorang wanita yang sedang berusaha bertahan dari badai hatinya sendiri. Untuk pertama kalinya sejak ia menjalankan rencananya, Ariana merasakan sesuatu yang tidak pernah ia perhitungkan. Rasa sakit yang tidak bisa ia palsukan. Ia memeluk dirinya erat-erat, berbisik lirih ke udara yang tidak akan menjawab, seolah takut suara itu terdengar oleh siapapun. Bagaimana mungkin semua orang yang kupercayai tidak peduli sama sekali? Air mata yang ia tahan sepanjang hari akhirnya jatuh, mengalir perlahan di pipinya yang dingin. Pertanyaan-pertanyaan itu menusuk seperti jarum kecil yang tidak habis-habis. Mengapa direktur yang ia promosikan tidak peduli? Mengapa manajer yang ia bantu bertahun-tahun menghindar seolah ia penyakit? Mengapa staf-staf yang dulu tersenyum manis kini takut mendekat? Bagaimana mungkin status lumpuh, walaupun palsu, bisa menghapus harga dirinya di mata semua orang? Ariana menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. Tangis seorang wanita kuat yang akhirnya mengizinkan dirinya runtuh untuk pertama kalinya setelah memulai permainan berbahaya ini.
Ia menangis bukan karena ia tidak bisa berjalan, tetapi karena ia akhirnya bisa melihat kebenaran yang tidak pernah ia siap lihat. Saat ia mencoba menenangkan diri, pintu ruangannya berderit pelan. Cahaya dari lorong masuk sedikit, menerangi wajah Ariana yang basah air mata. "Bu!" Suara itu lembut, ragu, namun penuh kepedulian yang begitu tulus. Ariana terkejut. Ia buru-buru menyeka air matanya, meski dirinya tidak sempat menghapus semua jejak duka. Bayu berdiri di ambang pintu, memegang sapu dan lap. Tanda ia sedang mengecek ruangan untuk dibersihkan, tugas malamnya yang rutin. Ketika melihat Ariana menangis, Bayu langsung berhenti. Sapu di tangannya hampir terjatuh. Ia tidak berkata apa-apa selama beberapa detik, seolah mencoba memahami apa yang ia lihat. "Maaf, Bu. Saya tidak tahu Ibu masih di sini," ucapnya lirih, hampir berbisik karena takut melukai lebih jauh. Ariana mengusap air matanya lagi, mencoba tersenyum meskipun senyumnya rapuh. "Tidak apa-apa, Bayu. Aku hanya sedikit lelah." Bayu mendekat 2 langkah. Ia tidak berani lebih. Namun, langkahnya cukup untuk menunjukkan bahwa ia peduli. Ia lalu berlutut 1 tingkat di bawah Ariana. Bukan karena ia bawahan, bukan karena ia takut, tetapi karena ia ingin menatap wanita yang sedang hancur itu sejajar, agar Ariana tidak merasa sendirian di ruang yang terlalu besar itu. Ia tidak bertanya pertanyaan klise. "Kenapa menangis, Bu?" Ia tidak mengucapkan kata-kata kosong yang sering dipakai orang pura-pura peduli. Ia hanya melihat Ariana, betul-betul melihatnya. Dan saat ia akhirnya berbicara, suaranya rendah, dalam, dan begitu jujur hingga membuat udara ruangan bergetar. "Bu, kalau dunia tidak melihat kebaikan Ibu, biar saya saja yang melihatnya." Ariana membeku seketika. Kata-kata itu menghentikan seluruh pikirannya. Ia mengangkat wajahnya perlahan, menatap Bayu dengan mata yang masih basah. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Tidak ada direktur yang pernah berkata begitu. Tidak ada manajer yang pernah berkata begitu. Tidak ada karyawan yang pernah melihatnya sebagai manusia sampai hari itu. "Bayu," suara Ariana bergetar. "Kenapa kamu begitu baik padaku?" Bayu tersenyum kecil. Senyum yang sederhana, tanpa dramatisasi. Tetapi justru karena kesederhanaannya, senyum itu membuat Ariana ingin menangis lagi. Bukan karena sedih, tetapi karena merasa akhirnya ada seseorang yang melihat hatinya. "Saya tidak tahu harus jawab apa, Bu," katanya pelan. "Tapi saya cuma melihat seseorang yang berusaha kuat meski hatinya mungkin sangat lelah." Ariana terdiam. Air matanya jatuh lagi. Namun kali ini terasa hangat, bukan menyakitkan. Seolah ada beban besar yang akhirnya pecah, membuat dadanya terasa lebih ringan. Bayu mengeluarkan sapu tangan kecil dari saku baju kerjanya dan menyodorkannya kepada Ariana. Ariana menerimanya tanpa ragu. Meski itu adalah pertama kalinya ia menerima bantuan dari seseorang tanpa merasa perlu menjaga wibawa. Malam itu, di ruang besar yang selama ini penuh ketegangan dan ambisi, 2 manusia duduk dalam keheningan yang begitu jujur. Yang satu menyerah pada luka, yang satu memberi harapan tanpa diminta. Dan Ariana sadar, luka paling menyakitkan bukanlah kepura-puraan lumpuhnya, tetapi kenyataan bahwa hanya 1 orang. Dari seluruh gedung megah itu, yang benar-benar melihat dirinya sebagai manusia. Orang itu adalah Bayu. Pagi itu, udara di rooftop terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Embun masih menempel di ujung daun, menggantung seperti kristal kecil yang belum siap jatuh. Angin pagi berhembus pelan, tidak kasar, tetapi cukup membawa firasat bahwa sesuatu akan berubah. Dan perubahan itu mungkin jauh lebih besar dari yang Ariana bayangkan. Ariana berada di sana lebih awal. Ia duduk diam di kursi rodanya, memandangi taman yang beberapa hari terakhir menjadi saksi perjalanan hatinya. Bunga-bunga mulai mekar dengan warna lembut, lavender bergoyang perlahan, dan sinar matahari menyentuhnya dengan kehangatan yang nyaris sembunyi-sembunyi. Taman itu terasa seperti ruang aman kecil di dunia yang keras dan penuh kepalsuan. Namun hari itu, Ariana tidak sedang menikmati keindahan, ia sedang mengumpulkan keberanian.
sesuatu yang lebih berat daripada ketika ia pertama kali memutuskan untuk berpura-pura lumpuh, karena hari ini ia akan berhenti berbohong. Ia tidak tahu bagaimana Bayu akan bereaksi. Ia tidak tahu apakah lelaki sederhana dengan hati yang bersih itu akan marah, terluka, kecewa, atau justru meninggalkannya. Pikiran itu membuat dadanya berdebar keras, membuat tangannya gemetar halus di atas sandaran kursi roda. Beberapa menit kemudian, suara langkah lembut terdengar. Bayu muncul dari arah pintu atap sambil membawa alat kebun. Ia tersenyum seperti biasa, senyum jernih yang selalu membuat Ariana merasa aman. "Bu Ariana," ucapnya pelan. "Tadi ibu memanggil saya." Ariana menarik napas dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang kacau. Ia menggerakkan kursi rodanya ke tempat yang lebih lapang. Bayu mengikuti dari belakang dengan langkah pelan, penuh rasa hormat, dan tanpa curiga sedikit pun. Sesampainya di tengah taman, Ariana berhenti. Dunia terasa sepi. Bahkan angin pun seperti menahan diri agar tidak mengganggu detik penting itu. "Bayu," katanya lirih, "aku ingin menunjukkan sesuatu." Bayu mengerutkan kening, bingung namun tetap siap membantu. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" Ariana tidak menjawab. Ia menutup matanya sebentar, merasakan seluruh ketakutannya, seluruh beban kepura-puraan selama ini. Lalu perlahan meletakkan kedua tangannya di sandaran kursi roda. Tangan itu bergetar, tetapi ia tidak menariknya kembali. Detik-detik itu terasa panjang, hening. Dan kemudian, Ariana berdiri, perlahan, mantap, dengan keberanian yang lahir dari luka, bukan dari kekuatan. Bayu terkejut seolah dunia berhenti. Mata lelaki itu membesar, tubuhnya menegang, dan gunting taman yang ia pegang hampir terlepas dari tangannya. Bibirnya terbuka sedikit, tetapi suara tidak keluar. Bu Ariana, jadi selama ini ibu bisa berdiri?" Ariana mengangguk pelan. Air matanya jatuh seolah menutup babak panjang penuh kepalsuan dan kesepian. "Iya Bayu, aku tidak lumpuh, tidak sedikit pun." Bayu mundur setengah langkah, seolah ia butuh ruang untuk memahami apa yang sedang terjadi. Ia tidak marah, tidak langsung kecewa. Namun jelas, ia syok. Ia melihat Ariana bukan dengan kebencian, tetapi dengan emosi bercampur yang sulit dijelaskan. Ariana melangkah pelan ke arahnya. Setiap langkah terasa berat, lebih berat daripada seluruh minggu saat ia berpura-pura lumpuh. "Aku berpura-pura lumpuh," katanya lirih, "karena aku ingin tahu siapa yang benar-benar punya hati, siapa yang mau membantu tanpa melihat jabatan, siapa yang peduli pada manusia, bukan kekuasaan." Ia menelan ludah, suaranya bergetar. "Dan ternyata, cuma kamu Bayu." Bayu menunduk, napasnya naik turun cepat, mencoba menyusun kata-kata yang hilang bersama keterkejutannya. Hanya saya," bisiknya nyaris tak terdengar. Ariana mengangguk, matanya penuh luka. "Satu gedung penuh Bayu, dan hanya kamu yang mau menolongku. Hanya kamu yang melihatku sebagai manusia." Bayu memejamkan mata sebentar. Ketika ia membukanya lagi, ada kehangatan di sana. Ada duka, ada ketulusan, ada sesuatu yang terasa lebih besar dari marah, lebih dalam dari kecewa. "Bu," suaranya pelan, "kenapa ibu tidak percaya kalau masih ada orang baik di dunia ini? Kenapa harus menyakiti diri sendiri hanya untuk membuktikan itu?" Beberapa hari telah berlalu sejak Ariana mengungkapkan kebenaran kepada Bayu di rooftop, dan dunia di dalam gedung Arista Group mulai bergetar perlahan, seperti air yang digerakkan angin sebelum berubah menjadi badai besar. Rumor tentang kesembuhan ajaib Ariana menyebar begitu cepat. Dari meja resepsionis ke pantry, dari lift ke ruang meeting, dari staf biasa hingga direktur utama. Semua orang membicarakan hal yang sama, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menanyakan langsung kepada Ariana. Tatapan mereka berubah, bukan lagi tatapan kasihan, bukan lagi tatapan canggung seperti saat ia di kursi roda. Tatapan mereka kini penuh rasa takut dan rasa bersalah. Dan hari itu, hari yang tidak akan pernah dilupakan siapapun yang hadir, undangan rapat mendadak dikirimkan oleh Ariana kepada seluruh jajaran manajemen. Tidak ada penjelasan, tidak ada topik rapat, hanya sebuah kalimat singkat. Semua hadir,
wajib. Ruang auditorium kecil dipenuhi ratusan orang. Lampu-lampu terang menyinari panggung. Suasananya tegang, seolah semua orang sedang menunggu keputusan penting tentang masa depan perusahaan. Namun, tidak ada yang menduga bahwa masa depan yang akan berubah adalah hati mereka sendiri. Ketika pintu terbuka, semua orang terpaku. Ariana masuk, berjalan, dengan langkah pelan namun anggun, penuh wibawa, tetapi juga penuh keteguhan baru yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Gaun kerjanya putih bersih, rambutnya terikat rapi, dan matanya, mata yang dulu dingin karena lelah, kini bersinar seperti seseorang yang baru saja menemukan bagian hilang dari dirinya. Namun, kejutan terbesar bukanlah langkahnya, melainkan sosok di belakangnya. Bayu, laki-laki sederhana dengan wajah bersih, rambut disisir seadanya, mengenakan kemeja pinjaman yang ukurannya sedikit kebesaran. Ia berjalan dengan kepala menunduk sedikit, memberikan hormat kepada semua orang, namun terlihat jelas ketegangan di tubuhnya. Meskipun begitu, langkahnya tetap tegas, karena Ariana berada di depannya. Bisikan langsung memenuhi ruangan. "Itu tukang kebun, kan? Kenapa dia ada di sini? Kenapa dia duduk di kursi VIP? Apa ini tidak salah undangan?" Ariana naik ke podium. Ia menatap ke seluruh ruangan, membiarkan suasana canggung itu merayap sampai menyentuh semua hati yang kini bersembunyi di balik rasa bersalah mereka. Ia mengetuk mikrofon sekali. Suara kecil itu cukup membuat ruangan langsung hening total. "Terima kasih telah hadir," ucapnya. Suaranya tenang. Namun, ada kekuatan yang begitu jelas dalam setiap kata yang ia pilih. "Sebelum saya memberikan pengumuman, ada sesuatu yang perlu kalian dengar." Semua mata tertuju padanya. Ariana menahan napas sejenak, lalu melanjutkan. "Beberapa hari lalu, saya berpura-pura lumpuh." Ruangan meledak. Suara bisik-bisik berubah menjadi gumaman keras, beberapa di antaranya terdengar panik dan penuh ketidakpercayaan. Pura-pura? Jadi selama ini ia bohong? Untuk apa? Kenapa CEO melakukan sesuatu seperti itu? Ariana mengangkat tangan, meminta diam, dan ruangan menuruti. "Saya melakukannya karena satu alasan," katanya sambil menatap satu persatu direktur yang kini menunduk ketakutan. "Saya ingin tahu siapa di antara kalian yang punya hati nurani." Semua menjadi sunyi. Tidak ada yang berani bernapas berat. "Ketika saya jatuh dan tidak bisa berdiri," lanjut Ariana. Suaranya melembut, namun jelas berguncang oleh luka. "Tidak ada satupun dari kalian yang menolong. Kalian menatap dari jauh. Kalian berdiri diam. Kalian bahkan mempercepat langkah agar tidak perlu membantu." Beberapa manajer menutup wajah mereka. Sekretaris Ariana menggigit bibirnya hingga hampir berdarah. Beberapa staf lainnya mulai menitikkan air mata karena rasa bersalah yang menyiksa. Ariana melanjutkan, "Akhirnya, saya sadar, tidak ada yang melihat saya sebagai manusia. Tidak ada yang bicara kepada saya tanpa melihat jabatan." Ia menarik napas panjang, lalu menoleh ke arah seseorang yang berdiri di belakangnya. "Bayu." Ariana mengulurkan tangan kepada lelaki itu. Bayu menggenggamnya dengan hati-hati. Para karyawan saling menatap, bingung, terkejut, tercengang. Bahkan ada yang tidak percaya dengan apa yang sedang mereka saksikan. "Semua, kecuali satu orang," ucap Ariana dengan suara yang dalam namun penuh kehangatan. Ia membantu Bayu maju ke tengah panggung. "Bayu," katanya dengan bangga, "tukang kebun baru yang kalian bahkan tidak anggap." Ruangan kembali terdiam. Tidak ada yang mengeluarkan suara. Beberapa orang menelan ludah. Beberapa lainnya menutup mata, malu pada diri sendiri. Ariana memandang Bayu dengan senyum yang tidak bisa disembunyikan lagi. Senyum seorang wanita yang akhirnya menemukan seseorang yang melihat dirinya apa adanya. "Dia adalah satu-satunya orang," lanjut Ariana, "yang tidak melihat statusku, yang tidak takut mendekatiku, yang membantu tanpa ragu, yang memperlakukanku seperti manusia." Dan kemudian, dengan suara yang menggema ke seluruh ruangan seperti ledakan petir di langit malam,
Ariana mengucapkan kata-kata yang membekukan semua orang. Saya melamarnya untuk menjadi suami saya. Detik itu, ruangan hancur oleh kejut. Apa? CEO melamar tukang kebun? Apakah saya sedang bermimpi? Ini gila, ini tak masuk akal. Para direktur terjatuh ke kursi. Sekretaris Ariana menutup mulutnya dengan kedua tangan, wajahnya pucat. Para staf saling menatap dengan mata membesar. Dunia mereka retak seketika. Bayu berdiri kaku, wajahnya memerah, matanya berkaca-kaca. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia bahkan hampir tidak bisa bernapas. Ariana menggenggam tangannya lebih erat dan berbisik lembut hanya untuknya. Bayu, kamu tidak perlu jawab apa-apa sekarang, tapi seluruh dunia harus tahu bahwa kamu adalah orang yang paling tulus yang pernah aku temui. Bayu menatap Ariana seperti menatap keajaiban. Wanita yang dulu hanya ia lihat di foto lobi. Wanita yang ia kira tidak mungkin bisa ia dekati. Wanita yang kini berdiri di sampingnya, memegang tangannya di depan ratusan orang. Hari itu, Arista Group tidak hanya menyaksikan pengumuman penting, mereka menyaksikan lahirnya sebuah takdir. Hari itu, rooftop Arista Group tampak berbeda. Bukan lagi sekadar taman hiasan untuk mempercantik gedung, melainkan saksi bisu dari perjalanan dua hati yang dipertemukan oleh cara paling tak terduga. Lampu-lampu kecil dipasang melingkari pagar kaca, menyala lembut seperti bintang-bintang yang turun ke bumi. Angin sore menghembus lembut, membawa aroma mawar dan lavender yang menyatu dengan warna keemasan matahari yang pelan-pelan turun di balik gedung. Ariana berdiri di tengah taman itu dengan kebaya putih, elegan yang membuatnya tampak seperti sosok dari mimpi. Rambutnya disanggul rapi, dihiasi bunga melati kecil. Bukan riasan mahal yang membuatnya cantik, melainkan kebahagiaan yang memancar dari mata dan senyumnya. Bayu, dengan jas hitam pinjaman, berdiri tidak jauh darinya. Jas itu sedikit kebesaran di bahu, namun justru membuatnya terlihat semakin tulus, semakin manusia, semakin nyata. Tangannya bergetar pelan. Ia gugup, bukan karena takut, tetapi karena masih sulit percaya bahwa wanita yang dulu ia lihat hanya dari kejauhan kini berdiri di hadapannya sebagai calon istrinya. Tidak ada direktur, tidak ada pejabat tinggi, tidak ada orang kaya berjas mewah. Yang hadir hanyalah beberapa orang terdekat, orang-orang yang benar-benar mengerti perjalanan mereka. Dan itu membuat momen itu lebih indah daripada pesta megah manapun. Ustaz memulai prosesi dengan suara lembut. Daun-daun bergerak pelan, seakan ikut menunduk hormat. Ketika ijab kabul dimulai, Bayu menarik napas panjang. Suaranya bergetar, namun tegas, penuh kejujuran yang hanya dimiliki orang yang mencintai dengan hati paling bersih. Aku terima nikahnya Ariana Natania, kata Sah bergema, dan dunia Ariana berhenti sejenak. Semua rasa sakit, semua kepalsuan, semua air mata yang pernah ia tahan. Semuanya seperti terhapus oleh satu kata itu. Ariana menatap Bayu, matanya berkaca-kaca. Ia mendekat pelan, suaranya hampir seperti bisikan angin sore. Terima kasih, karena sudah punya hati. Bayu tersenyum. Senyum yang sederhana, jernih, tapi cukup untuk membuat seluruh langit terasa lebih hangat. Dan terima kasih, jawabnya, suara bergetar, karena memilih seorang tukang kebun untuk menjadi pemilik hatimu. Air mata Ariana jatuh, bukan karena sedih, tetapi karena kebahagiaan yang terlalu besar untuk ditampung. Tidak ada cincin berlian mahal hari itu, tidak ada ratusan tamu, tidak ada musik megah, tidak ada karpet merah. Yang ada hanyalah dua hati yang pernah sama-sama terluka, dan kini saling menyembuhkan. Ketika tepuk tangan kecil terdengar, Ariana tidak mempedulikan siapapun. Matanya hanya melihat Bayu, lelaki yang membuatnya merasa terlihat, dihargai, dan dicintai apa adanya. Saat matahari akhirnya tenggelam, lampu-lampu kecil mulai bersinar terang. Bayu menggenggam tangan Ariana, dan wanita itu menyandarkan kepalanya di bahunya. Angin membawa aroma bunga, menyapu lembut rambut Ariana, sementara dunia seolah berhenti untuk memberi mereka ruang bernapas.
Mereka berdiri menghadap langit Jakarta, tidak lagi sebagai CEO dan tukang kebun, tidak lagi sebagai dua manusia dari dunia berbeda, tidak lagi terikat oleh batas status sosial atau protokol perusahaan. Kini mereka hanyalah dua hati yang dipertemukan oleh ujian, disatukan oleh ketulusan, dan diberkati oleh cinta yang tidak pernah mereka rencanakan. Dan di bawah cahaya lampu-lampu kecil itu, Ariana tahu satu hal dengan pasti. Ia tidak lagi sendirian. Dan Bayu, lelaki sederhana yang dulu tidak dianggap penting oleh siapapun, kini menjadi sosok paling berarti dalam hidupnya. Inilah bahagia yang mereka nantikan, bukan bahagia yang mewah, tetapi bahagia yang lahir dari kejujuran, dari keberanian, dan dari cinta yang akhirnya menemukan jalannya.